Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Jadi kita langsung saja kelanjutan dari pokok bahasan di video sebelumnya. Jadi teman-teman yang penasaran, buka aja di video sebelumnya untuk permasalahan yang kita dapati atau kita jumpai oleh salah satu dari teman kita, mendapati kejadian seperti gini. Tampilannya itu pada beberapa titik ya. Satu titik itu muncul buih-buih putih-putih, ada beberapa yang bolong-bolong. Terus ketika di amplas setelah clear ya, ini mendapati masalahnya setelah clear coat, setelah di amplas ditimpa lagi, bolong-bolongnya masih tetap muncul. Ini masalahnya apa? Kalau orang yang sering berkecimpung pada dunia repenis ya, ini masalahnya ya popping, yang bisa dikatakan popping. Maksud saya seperti itu. Popping itu kalau dikategorikan yo, menurut saya pribadi banyak jenisnya. Ada yang popping permukaan yang paling gampang atau yang paling ringan lah ya. Yang paling ringan itu popping permukaan. Biasanya pada permukaan clear coat itu muncul bintik-bintik kecil, enggak sampai dalam, hanya pada permukaan. Bisa keseluruhan, juga bisa pada beberapa titik. Itu bisa dikategorikan popping ringan untuk menanggulangi, antisipasi atau menyelesaikan masalah seperti itu. Bisa dengan dua cara. Satu, dipoles dengan cara diamplas dulu ya, tentunya sanding dulu, amplas mungkin 2000 naik ke 3000 baru kita poles, itu bisa. Tapi juga bisa dengan cara flow coat, sama seperti halnya ketika mau proses poles ya. Maksudnya begini, diamplas dulu, mungkin amplas 1000 atau amplas 800 tergantung parahnya, atau mungkin amplas 2000 baru kita flow coat atau clear ulang. Tentunya ditungguin jeda minimal ya 1 kali 24 jam. Memang ada beberapa clear yang perlu durasi lebih panjang lagi ya, tapi kalau clear yang brand lokal, setahu saya yang sudah saya jalani loh ya, itu 1 kali 24 jam sudah bisa di flow coat. Dipoles pun 1 kali 24 jam bisa di flow coat. Itu untuk clear yang 21 ya. Kalau clear 41 ya lebih cepat lagi, karena clear 41 kan tentunya cenderung lebih cepat kering. Kalau yang seperti halnya di tampilan foto ini bisa dikategorikan popping parah. Popping parah itu biasanya tanda-tandanya seperti gini. Jadi di bawah lapisan clear coat itu muncul buih-buih parahnya sampai dengan warna putih ya, kayak buih terjebak di dalam clear. Sampai halnya dengan mungkin ada beberapa bagian juga yang sampai halnya bolong gede-gede jarum. Itu seperti halnya di kasus teman kita yang ini. Untuk penyebab kedua popping ini sudah sering saya bahas. Nanti kalau mau kita bahas di sini terlalu kepanjangan. Jadi ketika teman-teman pemula mendapati permasalahan seperti gini, ini kan sudah diamplas terus ditimpa cat, ternyata masih muncul, berarti mungkin satu amplasannya kurang dalam. Maksudnya kurang dalam itu kalau sudah mendapati masalah seperti gini, popping parah, teman-teman clearnya dihabisi sampai halnya bolong-bolongnya ini hilang. Jadi bolong-bolongnya ini hilang, misalkan buih ya, buihnya harus sampai hilang. Terus sekarang pertanyaannya, untuk amplas ya, untuk amplas biasanya saya pakai grade 600 terus 800. Jadi harus tetap amplasnya amplas yang halus, paling yang lembut 800. Kalau saya biasanya seperti itu, sampai halnya buihnya hilang. Kalau buihnya nggak hilang, masih muncul bintik-bintik kecil yang nggak terlihat secara kasat mata, nggak terlihat, biasanya akan muncul masalah seperti halnya pada foto ini. Ketika ditimpa cat ternyata pori-porinya masih mungkin nggak tertutup ya, jadi masih bisa menimbulkan bekas bintik-bintik lagi. Terus sekarang pertanyaannya seperti gini, apakah ketika kita amplas sampai halnya hilang itu nggak dimungkinkan apa itu amplasannya bolong, clearnya bolong mas? Pertanyaannya kan seperti itu. Kalau misalkan sampai halnya tembus ke cat, itu sebenarnya bukan masalah, bisa ditimpa lagi cat sawur, kemudian baru di clear coat keseluruhan. Lebih bagusnya di flow coat. Kalau menurut saya pribadi lebih bagusnya di flow coat ya. Tapi kalau mau di blending hanya pada area di situ sebenarnya juga bisa. Tapi kalau untuk panel motor kan ya mendingan di flow coat aja sebijian panel ya, keseluruhan panel. Tapi kalau medianya lebar seperti pekerjaan mobil ya memang harus ya banyak bahan yang dikeluarkan
Jadi solusinya mungkin bisa di blending area itu aja. Dan sekarang pertanyaannya lagi seperti gini, ketika itu oke, cat solid, jadi kita amplas, kita tembak dengan cat yang tadi kita timpakan, misalkan warna hitam ya, ini kan warnanya hitam, ditembak lagi dengan warna hitam. Misalkan sekarang kejadiannya adalah catnya mungkin cat yang candy tone atau cat yang berpartikel, bagaimana yang mana dirawankan ini nanti akan menimbulkan masalah catnya belang. Kalau cat yang candy tone, usahakan jangan sampai halnya lapisan catnya hilang, lapisan dasar catnya, misalkan dasar silvernya hilang. Nanti kalau sampai teman-teman nimpa lagi ke warna silver terus ditimpa lagi cat candy tone, itu kecerahannya nggak akan sama. Jadi solusinya ya tetap amplas, hati-hati sampai dengan buihnya hilang. Usahakan jangan sampai catnya ini hilang, cukup clearnya aja yang hilang, baru kita timpa dengan warna yang mungkin warna candy tone atau warna metalik sisa dari ketika kita aplikasi cat di tahapan yang pertama. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat pekerjaan yang catnya oplosan atau mungkin cat-cat yang susah didapat, mendingan dibanyaki aja untuk antisipasi ketika mungkin mendapati kejadian seperti gini. Misalkan target biasanya ini 250 mili cukup untuk sebijian motor, teman-teman lebih aja, mungkin bisa beli 300 mili, jadi masih sisa 50 mili untuk kejadian-kejadian yang seperti gini. Dan kalau sudah kejadiannya seperti gini, ketika sudah di amplas, perasaan tadi sudah aman, kemudian ditimpa cat, ternyata masih menimbulkan bolong-bolong, berarti amplasannya yang kurang dalam atau bolong-bolongnya ini masih ada. Popeng ini hanya pada, maksudnya jarum ini hanya pada, atau buih ini hanya pada bagian clear coat, kalau nggak sampai halnya menembus cat ya, sepengalaman saya seperti itu. Jadi amplasnya kurang dalam. Tapi kalau sudah terlanjur seperti gini, bagaimana? Amplas lagi, kalau mungkin dirawankan amplasan kurang teliti, solusinya macam-macam. Ada yang ditotol dulu pakai clear coat tanpa thinner, hanya pada area yang ditakutkannya nanti muncul, itu ya ditotol lagi dengan clear tanpa thinner, tunggu kering, kemudian diamplas, baru ditimpa cat tipis-tipis. Itu bisa juga seperti itu. Atau mungkin setelah kejadiannya seperti gini, diamplas terus kemudian didempul tipis, mungkin bisa dempul pasta hanya pada permukaan ini, baru ditimpa cat. Ini hanya untuk warna-warna yang di luar warna candy tone ya. Biasanya untuk warna hitam kan kelihatan atau nampak banget ya. Untuk kejadian seperti gini sering menjumpai teman-teman pemula, biasanya di pojokan atau di area-area yang melengkung-melengkung. Kalau bisa ya catnya disisai kalau misalnya cat oplosan. Solusinya ya seperti itu tadi, amplas sampai halnya menemukan sampai halnya bolongnya atau buihnya hilang, baru ditimpa lagi cat, baru ditembak clear coat, bisa keseluruhan atau bisa pada area situ aja, kemudian nanti disambung area sambungan clear coatnya, tembak thinner view area pinggir-pinggir sambungan clearnya, baru di poles. Itu bisa juga, tapi kalau aku tebeng bodi motor ya mendingan ditembak sebijian. Jadi solusinya seperti itu, amplas lagi atau ditotol clear coat, tungguin kering, amplas, baru ditembak cat tipis lagi sampai halnya pori-porinya hilang. Atau mungkin kalau bolongnya agak parah-parah, gede-gede ya didempul pasta bisa, tapi tetap usahakan ngamplasnya yang agak dalam supaya lubangnya, meminimalisir lubang supaya nggak terlalu gede-gede. Oke, mudah-mudahan jawaban ini memuaskan. Nanti kita sambung lagi di episode berikutnya tentang kenapa kok bisa masalah seperti gini.